Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Aida Friani selaku moderator. Yang saya hormati dosen pengampu Ibu Tifatul Husna, SPD MPD. Yang saya sayangi teman-teman saya seperjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, yang utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita dapat kumpul di pasar kita ini. Salawat indah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang adalah Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, alangkah baiknya sebelum membuka presentasi kita ini, saya akan membuka dengan ayat suci Al-Quran, Surah As-Saff ayat 10 sampai 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Baiklah, mari kita buka presentasi kita ini dengan melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Judul Konsep Dasar Bahasa Indonesia, Semantik dalam Bahasa Indonesia. Baiklah, yang kita tunggu pemaparan yang pertama yang akan disampaikan oleh teman kami Aisyah Amimi. Kepada Aisyah Amimi, kami persilahkan dengan segala hormat. Hakikat sastra. Saya Aisyah Amimi sebagai pemateri pertama. Hakikat sastra. Pertama, pengertian sastra. Pengertian sastra Indonesia. Sastra Indonesia merupakan suatu unsur bahasa yang terdapat di dalam bahasa Indonesia. Berdasarkan garis besarnya, sastra berarti bahasa yang indah atau tertata dengan baik dan gaya penyajian yang menarik sehingga berkesan di hati pembacanya. Namun, seringkali kita tidak mengerti apa yang dimaksud dengan sastra. Kebanyakan orang menyamakan antara sastra dan bahasa. Baiklah, saya Meisy Sepiana sebagai pemateri kedua. Saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh Amimi. Pengertian sastra. Kesusastraan berasal dari bahasa Sanskerta, yakni su berarti bagus atau indah, sedangkan sastra berarti buku, tulisan atau huruf. Berdasarkan kedua kata itu, susastra diartikan tulisan yang indah. Istilah tersebut kemudian mengalami perkembangan. Kesusastraan tidak hanya berupa tulisan, tetapi ada pula yang berbentuk lisan. Karya semacam itu dinamakan dengan sastra lisan. Sejarah sastra. Sejarah sastra. Sejarah sastra merupakan cabang ilmu sastra yang mempelajari pertumbuhan dan perkembangan sastra suatu bangsa. Sejarah sastra juga mengenalkan kita bagaimana perkembangan sastra dari masa ke masa.
Sejarah sastra juga memungkinkan kita mengetahui pengaruh apa saja yang menjadikan sastra terus berkembang dan mengalami perubahan pada bentuk dan isinya. Saya Disnandari sebagai pemateri ketiga ingin melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Messi, yaitu fungsi sastra. Fungsi sastra yang pertama yaitu fungsi reaktif. Dengan membaca karya sastra, seseorang dapat memperoleh kesenangan atau hiburan. 2. Fungsi didaktif. Dengan membaca karya sastra, seseorang dapat memperoleh wawasan pengetahuan tentang seluk-beluk kehidupan manusia. Seorang juga dapat memperoleh pelajaran tentang nilai-nilai kebenaran dan kebaikan di dalamnya. 3. Fungsi estetis, yaitu manfaat yang dapat memberikan keindahan bagi pembacanya, karena sastra itu indah. 4. Fungsi moralitas, yaitu manfaat yang dapat membedakan moral yang baik dan tidak baik bagi pembacanya, karena sastra yang baik selalu mengandung nilai-nilai moral yang tinggi. 5. Fungsi religiusitas, yaitu manfaat yang mengandung ajaran-ajaran agama yang harus dan wajib diteladani oleh para pembacanya. Saya akan melanjutkan materi dari Adisti, jenis-jenis sastra. A. Prosa, yaitu bentuk sastra yang dilukiskan dengan menggunakan bahasa yang bebas dan panjang, menggunakan aturan-aturan atau kaidah-kaidah seperti dalam puisi. B. Puisi, yaitu bentuk sastra yang dilukiskan dengan menggunakan bahasa yang singkat dan padat serta indah. C. Prosa liris, yaitu bentuk sastra yang berbentuk puisi, namun ditulis dengan menggunakan bahasa yang bebas. D. Drama, yaitu bentuk sastra yang dilukiskan dengan menggunakan bahasa yang bebas dan panjang, serta dilukiskan dengan menggunakan dialog atau monolog. Selain drama dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Syukuri ingin bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, Saya Dina Syukuri ingin bertanya. Jelaskan menurut kalian apa yang membedakan antara sastra lama dengan sastra baru. Terima kasih. Coba ulangi, Dinda. Jelaskan bagaimana menurut kalian dengan perbedaan antara sastra lama dengan sastra baru. Oke, makasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andini ingin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dimaksud dengan istana sentris? Coba ulangi, Andini. Apa yang dimaksud dengan Istana sentris menurut kalian? Oke, makasih, Andini.
Baiklah, teman-teman, siapa lagi yang ingin bertanya? 2 pertanyaan lagi. Assalamualaikum, saya ingin bertanya. Siapa? Amira, Oh ya, Mira. itu bahasanya tidak keliru, maksudnya gimana? Apa? Bahasanya tidak klise di sastra baru. Tidak apa tadi? Kurang jelas. Bahasanya tidak klise itu maksudnya gimana? Oke, makasih Amira. Masih boleh bertanya, Bi? Boleh satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erdianto Sembiring. Bagaimana dan mengapa suatu karya sastra itu diciptakan? Apa tadi? Bagaimana? Dan mengapa suatu karya sastra itu diciptakan? Oke, makasih. Baiklah, sesi pertanyaan kami tutup. Beri kami untuk mencari jawabannya. Dian dari kelompok berapa? Kelompok 12. Kalau Dina? Dinda dari kelompok 1. Dinda dari kelompok 1. Andini dari kelompok berapa? Amira dari kelompok berapa? Kelompok 5. Baiklah, saya Disti Wulandari ingin menjawab pertanyaan dari Dian Divania dari kelompok 1 ya? Kelompok 3. Kelompok 3. Yang pertanyaannya, berikan contoh dari prosa liris. Contoh prosa liris yang sangat terkenal yaitu Pengakuan Pariem karya Linus Suryadi AG. Meskipun secara bentuk luaran kemasannya adalah novel, namun Linus menuliskannya dalam bentuk prosa liris. Contoh lainnya, Nyanyian Angsa karya Rendra dan Ikan Bakar karya Sony Farid Maulana. Bagaimana, Dian? Baiklah, terima kasih kepada Adisti yang telah menjawab pertanyaan saya. Insya Allah saya mengerti. Baik, Dian. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Dinda Syahputri, kelompok 12. Maaf, dari kelompok 1. Kelompok 1. Karya sastra bagaimana perbedaan sastra lama dan sastra baru? Karya sastra lama adalah karya sastra yang ditulis sastrawan pada zaman kerajaan atau masa di mana belum adanya pergerakan. Sementara karya sastra baru atau karya sastra modern
adalah karya-karya sastra yang hidup dan berkembang di kehidupan masyarakat modern. Sastra modern lahir setelah munculnya pergerakan nasional atau tidak berada pada zaman dahulu atau zaman kerajaan. Karya sastra baru biasanya telah dipengaruhi oleh karya sastra asing sehingga sudah tidak asli lagi. Apakah Dinda bisa menerima jawaban dari saya? Baiklah, terima kasih atas jawabannya. Insya Allah saya akan memahaminya. Terima kasih Dinda. Baiklah, saya Meisi Septiana akan menjawab pertanyaan dari saudari Andini, yaitu istana sentris adalah hikayat sering bertema dan berlatar kerajaan. Dalam hikayat seringkali tokohnya adalah raja, pangeran, putri, dan orang terdekat keluarga raja. Bagaimana saudari Andini? Terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Amira dari kelompok 5. Apakah yang dimaksud dengan bahasa tidak klis? Klis adalah ekspresi, ide, atau elemen karya seni yang terlalu sering digunakan sehingga makna atau efek aslinya memudar, bahkan sampai terdengar menyebalkan. Apalagi ketika elemen tersebut awalnya dianggap bermakna atau baru. Gimana Amira? Apa kamu mengerti? Baik, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama, Amira. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Herdi mengenai bagaimana dan mengapa suatu karya sastra itu diciptakan. Nah, jadi karya sastra itu kan merupakan karya yang bersifat imajinatif. Nah, artinya karya sastra itu terjadi akibat penanganan dan hasil penanganan itu adalah penemuan baru. Kemudian penemuan baru itu disusun ke dalam suatu sistem dengan kekuatan imajinasi, sehingga tercipta suatu dunia baru yang sebelumnya belum ada sastra dalam kehidupan. Sedangkan kehidupan adalah permainan yang paling menarik. Dilihat dari segi bahasa yang dipakai oleh pengarang, cara penulisan dalam sebuah karya sastra dan latar belakang terciptanya sebuah karya sastra itu bersifat imajinatif, dapat disimpulkan dalam karya sastra tersebut yang kemudian mempengaruhi jiwa seseorang pembaca, sehingga pembaca seolah-olah terbawa dan merasakan sendiri kejadian yang ada di dalam cerita novel atau puisi dan jenis sastra lainnya. Intinya karya sastra itu lahir karena adanya keinginan dari pengarang dan bersifat imajinatif. Bagaimana Saudara Herdi, apakah dapat dipahami? Apakah Saudara Herdi bisa dipahami dengan jawaban Saudari Vidya? Baik, terima kasih atas jawabannya. Insya Allah saya mengerti. Baiklah, mungkin sampai sini kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.